Pemirsa, sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan untuk 3 terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus wafatnya Brigadir Yosua. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk informasi selengkapnya. Selamat siang, Sisil. Sisil, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya sidang untuk pemeriksaan saksi di sana hari ini? Selamat siang Sarah dan juga Widya. Untuk pemeriksaan saksi, terdakwa Hendra Kurniawan dan juga terdakwa Agus Nurpatria telah selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi dimulai sekitar pukul 10 pagi dan selesai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari 4 saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa oleh pihak dari majelis hakim di pengadilan hari ini, hanya 1 orang saja yang hadir dan memberikan kesaksian atas nama Arianto yang merupakan pekerja harian lepas di Divisi Propam Polri. Sementara 3 saksi lainnya yakni Seno, Ketua RT, dan juga Arianto, Radite, Agus, dan juga 2 saksi ini tidak hadir dengan alasan yang masih belum diketahui, sementara untuk saksi Seno disebut dalam keadaan yang sakit. Tadi kesaksian yang disampaikan oleh Arianto, ia menyatakan bahwa ia sudah bekerja bersama dengan Ferdi Sambo selama 5 sampai dengan 6 tahun terakhir, bahkan gaji atau honor yang ia terima berasal dari kantong pribadi Ferdi Sambo, dan juga ia sebelumnya sudah bekerja di Divisi Propam sejak tahun 2020 karena ditarik oleh Ferdi Sambo mengikuti jabatan dari Ferdi Sambo. Tadi keterangan yang disampaikan pada tanggal 8 Juli 2022 atau pada saat terjadinya kejadian tersebut, Arianto menyebut ia berada di kantor dan tidak melakukan apapun, tidak ke Duren 3 maupun tidak ke Saguling. Namun kesaksiannya menjadi penting saat di tanggal 9 Juli 2022, Arianto ditelepon dan dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk membelikan Ferdi Sambo dan juga keluarganya makan siang pada sekitar pukul jam 2 siang. Kemudian Arianto langsung membeli ada 4 bungkus makanan yang dibeli dan diantar ke rumah Saguling. Kemudian makanan tersebut diserahkan Arianto kepada penjaga rumah, dan setelah itu ia masih standby terlebih dahulu di pos yang ada di rumah Saguling dan bertemu dengan Cuk Putranto. Cuk Putranto ini merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Cuk Putranto justru memerintahkan Arianto untuk mengatakan bahwa nanti akan ada titipan CCTV dari Irfan Widianto. Irfan Widianto ini juga merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Karena Arianto mengenal Irfan Widianto, ia langsung menghubungi Irfan melalui sambungan telepon. Ia bahkan memiliki nomor pribadi dari Irfan. Kemudian Irfan menyebut agar Arianto langsung datang ke pos Satpam di Duren 3. Arianto mengetahui lokasi pos Satpam ini karena ia juga sempat beberapa kali ke sana saat Ferdi Sambo menjabat sebagai Kanit. Lalu ketika ia sampai di pos Satpam Duren 3, ia bertemu dengan Irfan. Irfan langsung menyerahkan CCTV yang sudah DVR CCTV yang sudah dalam plastik hitam dan juga sudah diselotip atau sudah dilakban. Arianto sempat bertanya sebenarnya kepada Irfan, kenapa Irfan tidak langsung memberikan CCTV tersebut kepada Cuk. Namun Irfan menyebut sudah, kamu saja Ri, katanya begitu. Kemudian Ari langsung mengambil CCTV tersebut sore hari tanggal 9 dan langsung memberikannya kepada Cuk Putranto di Saguling. Cuk memerintahkan Arianto untuk meletakkan kembali CCTV tersebut ke bagasi mobil Cuk Putranto yang jaraknya terparkir 300 meter dari rumah Saguling. Nah, setelah itu Arianto menyebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjadi dan hanya sampai di situ saja keterlibatannya. Ia menyebut sampai di situ, kemudian tidak ada lagi komunikasi dan ia tidak mengetahui di tanggal 9 tersebut bahwa ada terjadi pembunuhan di tanggal 8 di Duren 3. Namun yang menjadi menarik dari kesaksian yang disampaikan oleh Arianto ini adalah majelis hakim sempat mempertanyakan kesaksian yang disampaikan oleh Arianto, mengapa pada tanggal 8 Juli 2022 atau pada saat terjadinya pembunuhan, Arianto standby di kantor Divisi Propam Polri dari jam 18.00 sampai jam 24.00. Jika menurut kesaksian Arianto, ia menyebut bahwa ia kembali ke kantor pada jam 6 sore tersebut di tanggal 8 Juli karena ia mengetahui bahwa Ferdi Sambo sedang olahraga. Karena biasanya setelah olahraga Ferdi Sambo akan kembali ke kantor, bersih-bersih dan juga mandi. Namun hakim mempertanyakan jika mengetahui Ferdi Sambo tidak olahraga, mengapa si Arianto ini harus standby di kantor Divisi Propam sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di hari kejadian. Namun memang tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh saksi alasan kenapa ia harus standby di Divisi Propam sampai pukul 24.00. Namun saksi menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari Ferdi Sambo bahwa ia harus standby di kantor Propam.
Itu dari majelis hakim. Jika kita melihat tadi keterangan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penasehat hukum dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi ini justru terlihat agresif. Ketika penasihat hukum belum bertanya, saksi bahkan sudah menjawab. Pihak dari kuasa hukum menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi ini justru dinilai telah disiapkan terlebih dahulu. Ya berarti tentu disampaikan oleh pihak kuasa hukum bahwa keterangan yang disampaikan saksi ini perlu dipertanyakan kebenarannya karena ada keterangan yang tidak konsisten, termasuk mengenai kapabilitas saksi yang menyatakan bahwa Arianto mengetahui siapa saja tamu yang masuk ke ruang kerja Verdi Sambo di Divisi Propam Polri. Termasuk tadi dipertanyakan apakah Arianto melihat Arif Rahman dan juga Hendra Kurniawan ke kantor Verdi Sambo pada tanggal 15. Nah ini masih menjadi pertanyaan dari pihak kuasa hukum Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang mempertanyakan tidak konsistennya pernyataan yang disampaikan oleh saksi yakni Arianto. Itu untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dari 4 saksi hanya 1 saksi yang hadir, sementara selain itu juga masih ada pemeriksaan saksi yang nanti akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami mendapatkan informasi akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Namun untuk terdakwa yang berbeda, yakni terdakwa Irfan Widianto dengan majelis hakim yang berbeda juga, nanti akan diketuai oleh majelis hakim Afrizal Hadi, dan nanti akan ada 7 saksi yang akan dihadirkan, baik itu 5 orang dari Polres Jakarta Selatan, 1 dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian ada ART atau PRT dari Verdi Sambo Kodir, dan juga ada Seno, Ketua RT. Namun mengingat Seno dinyatakan tidak hadir pada sidang hari ini, maka sekitar ada 6 saksi yang nanti akan ditampilkan di ruang sidang. Sarah, Widya. Ya baik, terima kasih rekan Sisilia Sinabariba atas informasi yang sangat komprehensif dan membuat kita berpikir keras sebetulnya siang hari ini dengan informasi terkini dari sana. Nanti kami akan kembali kepada Anda, Sisil. Selamat kembali bertugas.